saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam kebaktian pada saat ini. Peribadahan di Minggu Kristus Raja pada saat ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kehidupan dunia semakin berkembang dan sekaligus terjadi banyak perubahan yang luar biasa. Namun di sisi lain muncul perilaku buruk manusia yang semakin menonjol, yaitu sikap egois sebagai wujud dari individualisme yang tak mau berbagi dan peduli kepada orang lain. Meskipun di sekitarnya ada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Lunturnya kepedulian kepada sesama sangat berdampak buruk dalam kehidupan bersama. Ketidakpedulian akan menjauhkan manusia dari sesamanya, melahirkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat, menyebabkan kejahatan makin merajalela. Tuhan tidak berkenan terhadap mereka yang tidak memiliki kepedulian kepada sesama. Tuhan membenci para pemimpin bangsa yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak peduli akan nasib rakyat. Yesus Kristus menegur keras mereka yang tidak peduli kepada sesamanya. Namun Dia juga memuji mereka yang telah menunjukkan kepedulian kepada sesama. Kepada mereka yang telah menunjukkan kepedulian atas sesamanya, Yesus Kristus menyatakan, "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kini saatnya kita akan mengangkat litani yang terambil dari kitab Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya baca yang luar, jemaat yang dalam. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan bersorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Baiklah, kita akan mengangkat pujian untuk memuliakan akan Tuhan kita yang adalah Raja. Dengan kidung jemaat 19 bait pertama, ketiga, dan kelima. Tuhanku Yesus Raja alam raya. Tuhanku Yesus Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang takkan.
maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan serta hidup baru, sebagaimana dinyatakannya dalam surat Efesus 1 ayat 15 sampai 23 yang demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah, kita akan kembali untuk memuliakan Tuhan dengan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama-sama. Sebagai dasar kita akan menghaturkannya, kita akan mengucap syukur dengan persembahan yang didasarkan atas firman-Nya dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai 2. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini dengan Kidung Jemaat nomor 288, Kidung Jemaat 288, bait pertama sampai kedua. Mari puji Raja Surga. Raja surga, persembahan bawalah, kudusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji
Kini kita akan menghantarkan persembahan ini di dalam doa, serta menyiapkan diri kita dalam menerima pelayanan sabda. Ya Allah, sumber berkat, Engkaulah yang senantiasa memberikan tuntunan, serta memberikan kesejahteraan bagi hidup kami. Oleh karena Kristus yang telah menebus kami, sekaligus yang telah memimpin, memerintah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami, sehingga kami beroleh perlindungan, keamanan, kedamaian, dan itu adalah kesejahteraan nyata di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, perkenankan kami, saat ini kami membawa persembahan di dalam doa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima. Dan kiranya ini menjadi cara kami yang Tuhan kehendaki, sebagai cara kami juga untuk bisa menyatakan kepedulian kepada sesama kami, sebagai wujud kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya Bapa, karena itu kiranya Engkau ajarkan kami bukan hanya menyerahkan harta kami, tetapi juga pikiran, perkataan, tenaga kami, perbuatan kami, seluruh karya dan buah kami. Sehingga di situ Tuhan kami bisa melihat ada banyak orang-orang yang telah menerima penyelamatan dari Tuhan. Bapa, berkatilah gerejamu dan berkatilah persembahan ini yang boleh dikelola oleh gerejamu. Dengan hikmat kiranya Engkau memampukan gerejamu untuk bisa melakukan apa yang menjadi perkenan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan melalui pelayanan jemaat ini, sehingga kami bukan oleh karena keuntungan, karena Engkaulah telah memberikan keuntungan, tapi semata-mata inilah syukur kami, inilah cara hidup kami yang memang Tuhan kehendaki. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan pelayanan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah kami membuka pikiran dan hati kami, dan Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalamnya. Penyertaan pimpinan Roh-Mu yang kudus yang berkuasa penuh atas segenap kehidupan kami. Semua kami mohonkan di dalam Kristus Tuhan, Raja kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan menerima pelayanan sabda yang akan kita dengarkan dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 tentang penghakiman terakhir. Demikianlah Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minuman, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya tanpa terasa, pada minggu ini dalam rangkaian liturgi sepanjang tahun yang telah kita jalani sepanjang waktu, maka pada tahun ini kita masuk kepada puncak dari penghayatan ziarah iman kita, di mana pada hari ini, minggu ini, kita masuk dalam peringatan Minggu Kristus Raja. Dalam hal ini berarti kita sebagai umat Tuhan, maka kita mengaku, meneguhkan dalam diri kita, melalui apa yang telah kita gumuli dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, berganti dengan bulan hingga 1 tahun ataupun tahun berganti tahun, di mana kita pada akhirnya mengenal siapakah Tuhan kita, di mana kita kenal di dalam nama Yesus yang adalah Raja semesta alam. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai inti dari permenungan kita pada saat ini, maka kita diajak melalui perikop firman Tuhan yang kita terima pada saat ini adalah melihat tentang sosok Kristus yang sesungguhnya adalah Raja semesta alam. Dialah Kristus Raja yang adil dan peduli. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang percaya umat Tuhan, gereja, kita pun kiranya dapat hidup di dalam iman kita dengan menunjukkan sikap yang senantiasa mewujudkan keadilan dan kepedulian terhadap sesama.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti sebagai nilai penting, kunci dari apa yang akan kita tegaskan dalam kehidupan iman kita, maka sesungguhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai Raja kita yang telah menyatakan titahnya, kehendaknya bagi kita, maka kiranya dapat kita jalani. Kita jalani bukan karena kita ingin hidup, ingin selamat, tetapi karena kita telah selamat. Dan apa yang kita jalani dari titah Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang senantiasa akan memancarkan kehidupan, bahkan akan memberikan kehidupan serta buah-buah kehidupan itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka bagi kita sebagai umat Tuhan ataupun gereja, bukanlah sebagai sarana, alat motivasi untuk mencari keuntungan diri, tetapi kiranya menjadi gaya hidup. Oleh karena itu, hidup di dalam keadilan serta di dalam kepedulian terhadap kehidupan, terhadap sesama, itu pun kiranya juga menjadi sesuatu hal yang sudah semestinya menjadi karakter kita sebagai umat kepunyaan Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin ada gambaran sederhana yang bisa kita cermati dan kita pelajari dari kehidupan sekitar kita. Kita tahu ada hewan sirkus. Biasanya yang paling populer itu ada anjing laut atau juga lumba-lumba atau apapun. Tetapi yang jelas kita melihat hewan-hewan itu akan mampu dapat melakukan apa yang memang menjadi perintah dari tuannya atau pawangnya. Tetapi mari kita lihat dengan cermat, mengapa hewan-hewan itu mau atau mampu melakukannya. Sebetulnya dia mau atau mampu melakukannya bukan oleh karena sebuah kesadaran, tetapi ada satu motif, yaitu ketika telah melakukan agar dia mendapatkan bonus, mendapatkan makanan kecil atau apapun makanan yang diberikan kepadanya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi ini tentunya yang namanya apa yang harus dilakukan tentu di luar kesadaran atau sebuah pemahaman dari diri sendiri. Nah, dari gambaran ini sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat apakah gereja akan mengalami kehidupan semacam itu? Tentunya tidak. Gereja yang harus taat, setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai Raja kita, yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Maka apa yang kita lakukan sebetulnya janganlah atau sebetulnya tidak layak untuk dilandasi dengan motivasi yang egoistik, yang hanya untuk mementingkan dan mencari sebuah keuntungan, imbalan pribadi, tetapi kiranya ini memang menjadi tindakan yang selayaknya perbuatan, dan itu artinya itu didasari atas kesadaran. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ini memiliki satu hal yang penting, makna yang penting, nilai yang penting. Mengapa demikian? Karena Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, apabila gereja terjebak dalam pikiran dan perilaku yang egois di dalam melaksanakan kehendak Tuhan, atau bahkan pada akhirnya justru ikut mencari kesempatan dalam kesempitan, maka keberadaan gereja dan pelayanannya tidak akan memberikan curahan kasih kuasa pemulihan dan penyelamatan dari Allah, tetapi justru akan memperparah dan mendapatkan kesusahan serta penderitaan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Nah, oleh karena itu, salah satu perkara penting yang harus dimiliki oleh gereja di bawah kuasa atau otoritas Kristus yang adalah
raja bagi kehidupan kita, yaitu kita mampu untuk melakukan keadilan dan kepedulian terhadap sesama kita, sebagaimana seharusnya menjadi cara hidup jiwa kita, sekaligus juga kehendak mulia dari Tuhan. Nah, di sini kita akan menerima pengajaran penting bagi kehidupan gereja sebagai umat Tuhan di dalam Kristus, Sang Raja alam semesta yang telah menebus kita. Dialah juru selamat kita, yaitu dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, di dalam perikop ini kita menyaksikan tentang pengajaran Yesus Kristus Tuhan, namun sekaligus menjadi peringatan kepada semua umatnya agar hidup dalam kebenaran sebagai perkara yang semestinya menjadi watak atau gaya hidup, bukan justru sebaliknya memanfaatkan demi kepentingan diri sendiri, terutama sebagai para pemimpin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran sebagai perkara yang semestinya menjadi gaya hidup atau watak kehidupan orang percaya, umat Kristus, adalah sikap yang harus dan selalu mau menjunjung, harus senantiasa penuh penghargaan dan penghormatan kepada penghidupan, sehingga orang-orang percaya, umat Tuhan harus mau juga berbela hidup bagi orang lain yang secara khusus mengalami keterancaman hidupnya, sebagaimana digambarkan oleh Yesus Kristus sendiri dengan kedatangan anak manusia atau Kristus Tuhan kelak yang kedua kalinya, di mana kedatangan itu adalah untuk mengumpulkan seluruh bangsa di muka bumi ini, dan di hadapannya akan dipisahkan menjadi dua golongan yang disebut sebagai domba ataupun kambing. Yang domba ditempatkan di sebelah kanannya dan yang kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesaksian itu kita melihat bahwa Sang Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu, kemudian berkata kepada mereka, yaitu mereka yang berkenan kepada Allah, mereka yang disebut sebagai orang-orang yang ada di sebelah kanannya, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku, oleh Allah di surga, agar menerima kerajaan yang sudah disediakan bagi mereka sejak dunia ini dijadikan. Sedangkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya kepada orang-orang yang ada di sebelah kirinya, maka di sini dia berkata kepada mereka sebagai orang-orang yang terkutuk, bahkan supaya mereka pada akhirnya enyah dari hadapannya, enyah di dalam api yang menyala-nyala kekal yang tersedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting di sini adalah mengapa orang-orang yang di sebelah kiri Yesus menjadi terkutuk dan harus enyah di hadapannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sebetulnya kalau kita melihat sekilas, sesungguhnya tidak ada bedanya antara domba maupun kambing. Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus terakhir kepada para kambing atau golongan kambing, golongan orang-orang di sebelah kirinya, maka mereka kemudian menjawab, bila mana engkau begini, kami tidak begini. Kami melayani engkau Tuhan. Jelas sekali, mereka menyatakan atau merasa dirinya telah melayani Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata meskipun mereka mampu menjawab dengan perasaan mereka seperti itu, tapi pada kenyataannya Tuhan lebih tahu
apa yang menjadi dasar motivasi mereka. Sehingga pada akhirnya di situ Yesus menegaskan, meskipun mereka melakukan seperti itu, tetapi sesungguhnya mereka tidak melayani Tuhan. Makanya di situ dikatakan, engkau pun tidak melakukan untuk aku. Karena mereka tidak mau melakukan untuk mereka yang kecil di antara saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya di sini kita melihat bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan untuk menyatakan apa menjadi perintah Tuhan, di tengah-tengah kehidupan umat, seringkali terjebak di dalam persoalan yang pelik ini, di mana sama-sama pelayanan, tetapi yang satu memang menjadi watak, gaya hidup, tetapi yang satunya menjadi sebuah motif individu, motif egoistik, baik itu bersifat pribadi ataupun juga golongan tertentu. Maka yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akan juga bisa kelihatan dampaknya di dalam kehidupan yang ada. Sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian Yeremia 34. Di situ mengapa pada akhirnya Tuhan begitu marah kepada para gembala-gembala yang disebut jahat. Karena mereka melakukan tugasnya ternyata hanya untuk melakukan keuntungan bagi diri mereka. Sementara ada tanggung jawab dan resiko, mereka justru melarikan diri. Dan pada akhirnya pun apa yang menjadi sikap kemasa bodohan itu menimbulkan juga teladan yang buruk kepada domba-domba yang digembalakan. Sehingga pada akhirnya domba-domba yang gemuk akan mengganggu domba-domba yang kurus dan lemah sehingga mereka keluar dari kawanan domba. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dengan perilaku seperti itu pun justru menjadikan apa yang menjadi keprihatinan, penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini tidak menjadi semakin baik, tetapi justru menambah. Nah, oleh karena itu tentunya juga menjadi sebuah kontribusi dosa yang seringkali tidak disadari oleh gereja, oleh umat atau orang-orang percaya atas nama pelayanan kepada Tuhan sebagai Raja Gereja. Nah, oleh karena itu cukup wajar kalaupun terkadang kita hidup di tengah masyarakat, sekian lama kita merasa melayani, kalaupun kita merasa nyaman, tetapi ternyata tidak mampu membawa perubahan sedikit pun ataupun banyak di tengah lingkungan. Karena memang gereja hadir, motivasinya bukan untuk melakukan semata-mata kehendak Tuhan, tetapi sesungguhnya yang terutama adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi kepada kehidupan umat, manusia-manusia di sekelilingnya, tetapi apa yang menjadi keuntungan besar yang bisa diperoleh. Masa bodoh. Nah, oleh karena Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah pada akhirnya ketika Allah sendiri datang untuk menyelamatkan umatnya, akan berlaku keadilan Tuhan. Dan tidak tebang pilih, tidak hanya pemimpin yang korup, tetapi rakyat kecil pun yang korup juga akan mendapatkan pengadilan dari Tuhan. Dan pengadilan itu digambarkan dengan mereka disuruh enyah ke api yang menyala secara kekal, yang tersedia bagi iblis maupun malaikat-malaikatnya. Dengan kata lain, bahwa pada akhirnya pada suatu ketika mereka pun akan kehilangan kesempatan yang baik, masa depan yang baik, yang bernilai bagi mereka untuk selama-lamanya. Dan itu pun juga akan menjadi ancaman bagi gereja ketika gereja tidak mau taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai watak, sebagai karakter, sebagai gaya dalam kehidupannya yang dari Tuhan. Nah, pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari di dalam peringatan ini kita teguhkan iman kita kepada Kristus yang adalah Raja semesta alam, yang penuh dengan keadilan dan peduli di dalam kehidupan kita, yang juga senantiasa menyatakan keadilan serta kepedulian kepada sesama kita, baik dalam keluarga kita maupun di dalam pelayanan jemaat, beserta dengan keberadaan kita di tengah masyarakat. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik, karena itulah sebagai hal yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita dan pelayanan kita. Amin. Marilah kita bersaat teduh. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Yesus, terima kasih. Saat ini Engkau ingatkan kepada kami akan ketaatan kami yang sepenuhnya kepada Engkau, yang senantiasa hidup kami kenal, yang tidak ada lain, dan Engkau sesungguhnya adalah Raja bagi kehidupan, Raja semesta alam. Bahkan Engkau telah hadir memberikan keselamatan bagi kami sebagai wujud keadilan dan kepedulian-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini ajarkan kami di dalam mewujudkan pemberitaan Injil Tuhan, maka kami pun juga bisa menyatakan saksian yang benar bahwa Engkau memang adalah Tuhan dan Raja semesta, menjadi pengharapan bagi semuanya dan mampu untuk memberikan kuasa pemulihan bagi semuanya tak kala kami hidup dalam kebenaran apa yang menjadi perintah kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan dan pelayanan gereja-Mu, seluruh umat percaya di muka bumi ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk benar-benar senantiasa menyatakannya sebagaimana Engkau yang juga telah berlaku adil dan peduli kepada kami. Justru dengan itu kami tidak akan kehilangan, malahan kami akan mendapatkan kemuliaan hidup yang besar sebagai satu kehidupan yang bermakna bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, inilah gereja-Mu, inilah umat-Mu. Berkati kami semuanya. Layakkan pelayanan kami bukan karena kami ingin mencari keuntungan, tetapi ini memang menjadi model, menjadi gaya hidup, watak kehidupan kami. Semuanya kami serahkan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita akan menyatakan pengakuan iman percaya kita. Karena itu mari kita bersama-sama akan bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang kita terima
telah memberikan perutusan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita akan segera mengakhiri peribadatan kita di tempat ini dan mundur melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Baiklah, kita akan undur dari tempat ini, melangkahkan kaki kita dalam perutusan Tuhan, diiring dengan Kidung Jemaat 278, bait pertama dan ketiga. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merkah, dan seterusnya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang terkudus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, pun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku